kitabnya ini, ditahris di dalam kitab ini, akan datang suatu zaman pada umatku di mana pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Apa yang kita tahu dari singa, bro? Buas. Yang lain? Singa itu terkenal dengan sebutan raja hutan, betul? Terkenal dengan sebutan raja hutan. Ada tidak pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Mereka pemilu, mereka tetap singa jadi raja, betul? Dan ketika singa jadi raja, apakah karena kebijaksanaan singa? Singa menjadi raja hutan, apa karena kebenaran singa? Kebijaksanaan singa? Tidak. Singa menjadi raja di hutan karena kekuatan. Karena dia yang paling kuat, maka dia menjadi raja di hutan. Betul? Maka celakalah ketika singa menjadi raja di hutan. Kuda, tinggal di kuda. Ketika singa bertemu dengan kuda, yang dimakan siapa? Singa apa budak? Kuda, padahal kuda rakyat hutan, betul? Ketika singa bertemu dengan rusa, yang dimakan singa apa rusa? Rusa yang dimakan sama singa. Rusa rakyat hutan, betul? Rakyat hutan. Begitulah ketika singa menjadi raja hutan, habis rakyat hutan dimakan. Nah, Rasulullah mengibaratkan akan datang satu zaman pada umatku di mana pemimpin mereka bagaikan singa, habis rakyatnya dimakan. Gespeak dana dikorupsi, ayo nak dana wakaf rek dipakai. Aduh, kan salah. Wa qudutuhum kadziab, dan menteri-menterinya bagaikan serigala. Saya hanya membacakan hadis. Kalau saya telah menerjemahkan, bang terjemahkan ke dia. Menteri-menterinya bagaikan serigala. Seperti apa serigala? Licik. Dia menjilat ke atas agar posisinya aman. Bahkan diangkat tetap menjadi ajudan, menjadi menteri. Maka dia suka menjilat ke atas supaya dapat posisi. Dah yang ngarasan daging singa-singa ya. Siga nu di daharku singa, tah serigala. Tapi dia kejam ke bawah. Supaya dapat santapan pun dia nyamar. Dan dia tidak segagah singa, tidak sekuat singa, tapi dia punya akal. Licik dia, nyamar. Karena butuh dana umat Islam, pakai kerudung. Betul, kan butuh umat Islam. Bahkan akan menegakkan bank syariah. Kela, itu jadi mengarah ke khilafah itu. Ternyata mereka akan mendirikan khilafah. Allahu Akbar. Nah itu menterinya bagaikan serigala. Ketika di depan serigala ada kawanan domba, nyamar tuh serigala jadi domba. Maka muncul istilah serigala berbulu domba. Ayo nak menteri nak pakai kerudung. Dah butuh dana wakaf. Jang proyek 27 triliun. Dibiayai dengan dana wakaf. Pakai kerudung kan? Tuh nyamar jadi akhlak. Wa qudutuhum kal kilab, dan hakim-hakimnya, penegak hukumnya bagaikan anjing. Bagaikan anjing. Pertanyaannya, anjing bersahabat dengan siapa? Anjing bersahabat dengan yang ngasih daging, betul? Siapapun dia, kalau ngasih daging, balan. Celakanya kalau anjing jadi penjaga rumah, tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betul? Walaupun yang datang tamu, tapi temawa daging. Komo tamu na datang ti Arab, karek balik ti Arab, temawa daging, digonggong taku anjing. Betul? Digonggong tanda sama anjing. Dia karena tidak ngasih daging. Walaupun sebetulnya sudah jujur membayar denda 50 juta kan. Daku sabab tu mere daging teh dan ti Arab teh benci, tetap di penjara, digonggong. Sebaliknya ketika yang datang maling karena bawa daging, aman, silahkan masuk. Karena bawa daging, angpau. Maka habis harta rumah orang yang dijaganya, majikannya dimalingin, emasnya dimalingin, nikelnya dimalingin, minyaknya dimalingin, listrik dimalingin, ayeuna dimaling, dana wakaf rek dimalingin. Karena dikasih angpau.
lampau karena dikasih daging. Aman tuh maling. Terjadi tidak hari ini? Ini tanda bahwa Allah Azza wa Jalla membuktikan kebenaran lisan Rasulnya. Lalu bagaimana kondisi umat manusia saat itu? Rasulullah SAW mengatakan, wasairun nas kal agdam, dan manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Yang namanya domba, kumanu ngangon, kumanu melihara. Di kandang, gitu ya. Dibawa ke padang rumput, tarik. Dibawa ke tempat pejagalan, mau disembelih itu domba. Apa yang domba ucapkan? Pasrah kan? Maka bagaimana domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak? Demi Allah, kita hari ini bagaikan domba. Di tengah-tengah kita ada singa, ada serigala dan ada anjing. Mau diam saja, harus melawan. Betul? Harus melawan kan? Agar kita tidak menjadi bangsa. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kembali pada hadis tadi. Yang ketiga, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan oleh umatku juga, tapi mereka zalim, mereka yang kuat, menghabisi yang lemah. Ini Allah tidak kabulkan. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengabulkan? Baik, kita lihat. Ini ada umat Rasulullah SAW kuat, yang ini ada umat Rasulullah lemah. Nah, Rasulullah meminta agar yang kuat ini tidak menzalimi yang lemah. Tapi tidak terjadi, dan Allah tidak mengabulkan doa Rasul. Jangan kau hancurkan umatku ya Allah, karena mereka lemah, lalu mereka dihancurkan oleh umatku sendiri yang zalim. Allah tidak mengabulkan. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa ini? Nah, ini pelajaran buat kita. Ada yang tahu? Baik, kita bedah ayatnya. Munibina ilaih, kalimatnya isim fa'il, munib, artinya continue, selalu bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah. Waqimus shalah, dan selalu dirikan salat. Dirikanlah salat. Pertanyaan saya, 3 perbuatan ini, selalu bertobat kepada Allah, bertakwa dan mendirikan salat, perbuatan siapa? Orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Yakin? Yakin ya? Saya bertanya berdasarkan keyakinan. Yakin, Bu? Yakin. Baik. Lalu kenapa di akhir ayatnya, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang musyrik? Jangan kamu termasuk orang musyrik. Wah, kan sudah taubat, kan sudah takwa, kan sudah sholat, kenapa masih dilarang musyrik? Mungkinkah orang itu tidak paham tentang musyrik? Tidak mungkin. Oh, kalau begitu, berarti kemusyrikan ini bisa dilakukan oleh orang yang sudah tidak sholat. Betul? Ya. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah sering taubat, takwa dan juga sholat? Ada ayat berikutnya, 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ingat, lihat kalimatnya, farraqu dinahum, ra-nya ditasydid, liyadullu 'alal kasrati 'ala iksaril firaq, iftiraq, menunjukkan pada banyaknya perpecahan. Kalau faraqo tanpa tasydid, cukup menjadi 2. Tapi kalau farraqo, banyak pecahan. Dosa syirik Allah ampuni tidak? Tidak, Allah ampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ketika kita berpecah belah dalam beragama, faqad khada'a min zimmatillah, maka lepaslah perlindungan Allah atasnya. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, yadullahi ma'al jamaah, tolongan Allah, perlindungan Allah ada ketika umat Islam berjamaah. Ketika umat Islam sentral komando, ada dalam satu sentral kepemimpinan, Allah lindungi. Tapi ketika umat Islam berpecah belah, itu syirik, maka tidak dilindungi. Maka habis umat Islam oleh kaum yang zalim. Dan ini yang mereka lakukan di Irak, ini yang mereka lakukan di Suriah, ini yang mereka lakukan di... Perlu saya perlihatkan? Baik, saya perlihatkan.
kuat melihatnya? Ada? Kalau saya tidak kuat melihat. Mau yang di mana? Silakan sebutkan. Mesir, Palestina, Suriah, Irak,